Dalam ranah luas Buddhisme, pikiran manusia digambarkan dengan keindahan sebuah metafora yang menarik, mengungkap kompleksitas dari ego dan tiga penguasa materialisme, yaitu penguasa bentuk, penguasa ucapan, dan penguasa pikiran. Memahami ego adalah perjalanan yang penting, karena di dalam ini terletak esensi dari keberadaan kita. Mari kita jelajahi cara kerja ego, dan merenungkan tentang tiga penguasa materialisme. Penguasa pertama, penguasa bentuk. Penguasa bentuk mewakili pengejaran neurotik yang tak henti-hentinya terhadap kenyamanan fisik, keamanan, dan kesenangan. Ini adalah pencarian tak berujung untuk kemudahan dan kehidupan yang dapat diprediksi, seolah-olah masyarakat kita sangat terorganisir, dan berteknologi adalah cermin dari pengejaran ini. Ego secara naluriah berusaha untuk melepaskan diri dari setiap ketidaknyamanan apapun, dan dengan cepat menerima kesenangan dan kepemilikan. Tetapi kepuasan ini tidak akan pernah terpuaskan, dan pada akhirnya tidak akan tercapai kepuasan sejati. Penguasa kedua, penguasa ucapan. Penguasa ucapan mengajak kita untuk menyelami ke dalam kedalaman aplikasi intelektual di dunia. Pada tahap ini, kita terlibat dengan konsep-konsep yang menjadi penyaring, melindungi kita dari persepsi langsung terhadap kenyataan. Kita mengadopsi kelompok dan ideologi sebagai lensa untuk memahami dan memanipulasi fenomena di sekitar kita. Sistem-sistem gagasan, dengan hati-hati dirancang, merasionalisasi, membenarkan, dan bahkan menyucikan hidup kita, menjadi jalinan yang rumit dari pemahaman kita tentang dunia. Di tengah-tengah tarian intelektual ini, kita terkadang menjauh dari esensi yang benar-benar nyata. Mereka tampaknya memberikan sedikit ruang untuk keraguan yang mengganggu, ketidakpastian, atau kebingungan. Penguasa ketiga, penguasa pikiran. Di sini, kita menghadapi pusaran pikiran yang tak henti-hentinya mengganggu, dan mengaburkan persepsi kita akan keberadaan. Pikiran kita adalah jaringan kompleks dari sebuah pola, di mana adalah keyakinan yang tertanam, ketakutan, dan keinginan bersembunyi, menjauhkan kita dari kejelasan yang kita cari. Penguasa pikiran mengacu pada usaha kesadaran untuk menjaga dirinya sendiri, memegang gagasan yang kita miliki tentang diri kita sendiri, dan melekat pada rasa aku. Penguasa ini memiliki kekuatan terbesar untuk melemahkan spiritualitas. Namun, dua penguasa lainnya juga dapat mempengaruhi praktik spiritual kita. Penguasa bentuk mungkin menjebak kita untuk percaya bahwa kita hanya bisa memulai perjalanan spiritual kita ketika kita mencapai kondisi tertentu, pekerjaan yang tepat, atau pasangan ideal. Sedangkan penguasa ucapan dapat menjebak kita dengan penjelasan agama atau ideologi yang berlebihan, menerapkan pembatasan neurotik, atau kewajiban perilaku yang memerlukan pemeliharaan ego. Tetapi apakah kita harus pasrah dengan nasib ini? Apakah penguasa-penguasa ini terlalu kuat untuk ditumbangkan? Apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan? Ini adalah pertanyaan yang mendalam, dan kita mungkin merasa ragu bagaimana untuk melangkah lebih lanjut. Namun, jangan kehilangan semangat, karena masih ada harapan dalam penjelajahan ini. Dengan mengakui pengaruh dari penguasa ini, kita mendapatkan wawasan tentang kondisi dan keterbatasan kita. Kesadaran ini membuka jalan menuju transcendensi dan pembebasan. Ini bukan soal menggantikan penguasa-penguasa ini dengan sesuatu yang lain, melainkan tentang membangkitkan kesadaran yang lebih tinggi, pemahaman yang lebih dalam tentang sifat sejati kita. Saat kita memulai perjalanan batin, kita akan menemukan potensi tak terbatas di dalam diri kita, tidak terikat oleh kendala-kendala yang disebabkan oleh dunia luar. Jalannya mungkin menantang, tetapi imbalannya juga tak terhingga. Perjalanan itu sendiri menjadi teka-teki, misteri yang menakjubkan yang memanggil kita untuk menjelajahi lebih jauh. Ego, penguasa bentuk, penguasa ucapan,
dan penguasa pikiran terjalin dalam sebuah tarian halus yang mengkondisikan dan mempengaruhi pilihan dan tindakan kita sehari-hari. Dan dengan memahami dan mengurai pola-pola yang berakar dalam keinginan sementara dunia material ini, kita dapat melihat esensi sejati dari keberadaan. Oleh karena itu, pencarian akan kebijaksanaan menuntut refleksi diri yang mendalam, penyerahan diri pada pengetahuan batin yang mengungkap rahasia pikiran, dan keberanian untuk melampaui batasan ego. Sangat bimbang oleh pertanyaan-pertanyaan ini, Buddha memulai perjalanan introspeksi, mencari untuk memahami bagaimana tiga penguasa ini mengatur kita, dan mengapa pikiran kita begitu terpesona oleh pengaruhnya. Dia bertanya-tanya apakah bisa ada jalan lain, yang bisa mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di balik teka-teki ini. Melalui penyelidikan mendalamnya, Buddha mengungkap kekuatan menggoda dari tiga penguasa tersebut, mengungkap mitos mendasar yang menyelimuti kita, yaitu bahwa kita adalah makhluk yang konkret dan tak berubah adalah ilusi, dan bahwa ego kita, rasa diri kita, adalah stabil dan nyata. Mitos ini, bagaimanapun meyakinkannya, pada akhirnya adalah palsu, sebuah penipuan besar yang menjadi akar dari semua penderitaan kita. Tetapi bagaimana kita bisa melampaui cengkeraman ego dan menemukan jawabannya? Buddha harus menembus pertahanan rumit yang dibangun secara cermat oleh ketiga penguasa itu, melindungi penipuan mendalam yang memberi mereka kekuatan. Kita juga dapat menghadapi lapisan-lapisan pertahanan yang rumit ini, jika kita ingin membebaskan diri dari kekuasaan mereka. Pertahanan yang dibuat oleh penguasa itu dianyam dari benang pikiran kita sendiri. Mereka memanipulasi dan mempertahankan mitos dasar tentang kekokohan dan kekekalan, yang membuat kita terjebak dalam cengkeraman mereka. Untuk mengungkap kinerja proses ini, kita harus mengarahkan pandangan kita ke dalam, dan memeriksa pengalaman kita sendiri. Dengan menjelajahi lanskap batin kita tanpa rasa takut, kita dapat mengungkap kebenaran yang tersembunyi oleh ilusi-ilusi ego. Kita mulai melihat sifat yang selalu berubah dari pikiran, emosi, dan persepsi kita, dan dengan melakukannya, kita menyadari bahwa tidak ada diri yang tetap, yang ada hanyalah tarian ketidakkekalan. Pemahaman ini adalah sebuah pengungkapan yang mendalam, sebuah gerbang menuju kebebasan. Saat kita mengupas lapisan-lapisan ilusi ini, kita melepaskan cengkeraman tiga penguasa atas diri kita. Dengan setiap lapisan yang dikupas, kita mendekat pada esensi dari keberadaan, di mana ilusi-ilusi lenyap, dan kebijaksanaan yang lebih dalam akan muncul. Hal ini membawa kita pada pemahaman yang otentik tentang diri kita sendiri dan dunia, membuka jalan bagi pertumbuhan spiritual dan pencerahan. Misteri-misteri pikiran terbuka, dan kita menjadi lebih selaras dengan keterhubungan dari semua kehidupan. Dalam pencarian pemahaman yang lebih mendalam, kita menemukan diri kita merenungkan bagaimana untuk memulai ujian yang mendalam ini. Metode atau alat apa yang harus kita gunakan? Metode yang ditemukan oleh Buddha adalah meditasi. Melalui meditasi, dia sampai pada suatu pengertian, bahwa berjuang untuk menemukan jawaban adalah sesuatu sia-sia. Sebaliknya, di saat-saat akan menyerah ketika usaha yang terus-menerus terhenti, wawasan mendalamnya muncul. Bahwa di dalam dirinya terdapat sumber kebijaksanaan yang hanya bisa diperoleh tanpa adanya perjuangan. Praktik meditasi adalah tentang merangkul kesederhanaan, membiarkan segala sesuatu terjadi dengan alami. Saat Anda meditasi, pikiran akan muncul seperti monyet melompat dari pohon ke pohon lainnya di dalam hutan pikiran. Ini alami dan tidak perlu melawannya. Jika pikiran-pikiran tidak mengancam atau tidak terlalu berguna, kenali mereka sebagai bagian dari obrolan pikiran yang merajalela, dan biarkan mereka berlalu. Ambil sikap yang ramah terhadap pikiran Anda, dan tidak terobsesi pada pikiran tersebut. Karena memberi mereka perhatian berlebihan hanya akan memperpanjang keberadaan mereka. Sebaliknya,
Biarkan mereka mengalir seperti sungai, kita cukup mengamatinya dengan ketenangan batin. Dalam tindakan ketidakterikatan ini, Anda akan mulai mengalami kejelasan dan wawasan baru. Melalui kesederhanaan meditasi, Anda terhubung dengan esensi yang lebih dalam di dalam diri Anda, melampaui obrolan pikiran yang terus-menerus. Saat Anda mengembangkan meditasi ini, Anda akan menemukan bahwa kebijaksanaan muncul secara alami, tidak terikat oleh kebisingan pikiran-pikiran yang tidak perlu. Saat kita mulai memperhatikan pikiran kita, dan memberi label pada pikiran tersebut, mereka akan mendapatkan kekuatan yang besar. Tanpa disadari, kita memberi mereka energi kita, karena kita tidak melihat mereka sebagai fenomena yang berlalu begitu saja. Bahkan ketika kita mencoba menenangkan pikiran itu, kita tanpa sengaja memberi mereka lebih banyak makanan. Namun, bagaimana jika kita membiarkan pikiran-pikiran itu terjadi dengan sendirinya, dan berkembang secara alami? Ini adalah inti dari meditasi, langkah pertama dalam perjalanan kita. Dengan berlatih meditasi, kita mengundang neurosis kita untuk muncul ke permukaan, bukan mengubur mereka jauh di dalam pikiran kita. Hal ini memberdayakan kita untuk terlibat dengan hidup kita secara lebih otentik. Ketika aspek tersembunyi dari kepribadian kita terungkap dengan sendirinya, kita mulai melihat keadaan pikiran kita sebagaimana adanya dan tidak disaring. Meditasi bukanlah tentang belajar, tetapi tentang pengalaman. Kita tidak boleh mencoba menganalisis atau mengintelektualisasikan proses tersebut, melainkan menerimanya dengan akal sehat kita. Dalam meditasi, kita memasuki ranah non-dualitas di mana teknik dan orang yang bermeditasi bergabung menjadi satu. Tidak ada pemisahan, itu tarian yang mulus antara kita dan meditasi itu sendiri. Dalam praktik ini, kita menjadi saksi naik turunnya kebahagiaan dan kesedihan, saat pikiran-pikiran kita larut ke dalam kekosongan yang luas. Meditasi memungkinkan blok-blok mental untuk bergerak, dan membuka aliran dunia batin kita. Jika kita fokus pada neurosis sebagai bentuk praktik, maka hal itu menjadi suatu bentuk pelarian. Demikian pula, menekan pikiran juga merupakan pelarian. Sebaliknya, kita harus menghadapi neurosis dalam sifat yang sebenarnya, dalam kesederhanaan murninya. Dan begitulah kita memulai perjalanan transformasi langkah demi langkah, menerima pikiran kita dengan ketenangan, tanpa penilaian atau penghindaran. Jalan transformasi ini memberdayakan kita untuk menghadapi kompleksitas lanskap batin kita dengan kejelasan dan kebijaksanaan. Saat kita terlibat dalam proses berhubungan dengan blok-blok mental batin kita, maka transformasi yang mendalam terjadi. Seiring waktu, kita mulai percaya pada diri sendiri, dan mengembangkan rasa keyakinan. Kita menyadari bahwa apa yang kita miliki dan siapa kita, tidaklah sebegitu menakutkan seperti yang kita kira. Ini adalah hal yang bisa diterapkan dan digunakan. Meditasi menjadi alat yang ampuh untuk membangkitkan neurosis pikiran, menggunakannya sebagai bagian dari latihan kita. Ini adalah perjalanan yang mungkin membawa kita untuk menghadapi aspek yang menyakitkan dari diri kita sendiri. Namun, kita harus berani maju dan menyelami kedalaman ini, karena di dalam penjelajahan inilah kita mendapatkan kendali sejati atas diri kita sendiri. Pemahaman yang lengkap tentang diri kita sendiri akan muncul, dan di dalam setiap kebingungan, terdapat benih kebijaksanaan. Saat kita mendeteksi kebingungan, kita mulai menerima pesan, pencerahan yang halus. Bahkan tindakan mengenali kebingungan merupakan kemajuan yang signifikan, karena banyak orang tetap tidak sadar akan kekacauan batin mereka sendiri. Jadi, jalani proses ini tanpa menghakimi atau menyalahkan diri sendiri. Ini adalah perjalanan pertumbuhan dan penemuan, sebuah kesempatan untuk mengungkap misteri diri. Dalam proses mengungkapkan kebingungan batin ini, kita akan menemukan pencerahan. Jika pencerahan semata-mata hasil dari sebab dan akibat,
maka pencerahan itu tidak kekal, dan pada akhirnya akan hancur. Penghapusan kebingungan melalui metode semacam itu akan meninggalkan ruang bagi ego untuk muncul kembali, membawa kita kembali pada keadaan kebingungan. Pencerahan yang sejati bukanlah sesuatu yang kita ciptakan, melainkan sebuah penemuan. Ini adalah jalan menuju kebenaran yang mendalam, penuh dengan rintangan dan kemungkinan untuk menipu diri sendiri. Untuk menghadapi jalan ini, kita harus mengungkap strategi ego. Spiritualitas bukanlah tentang pengejaran untuk sesuatu yang mewah, tetapi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Meditasi bukanlah tentang mencari ekstasi, kebahagiaan spiritual, atau perbaikan diri, tetapi seni menciptakan ruang di mana kita bisa mengungkap dan mengurai neurosis, ilusi, ketakutan, dan aspirasi tersembunyi kita. Menciptakan ruang seperti itu tidak semudah yang terlihat. Ketika duduk dalam keheningan, ketiga penguasa di dalam kita akan berusaha untuk mengaktifkan pikiran kita, mengaburkan segala sesuatu dari pandangan. Disiplin untuk tidak berbuat apa-apa adalah sebuah tantangan yang besar. Dalam tindakan tidak melakukan apa-apa yang tampaknya sederhana ini, kita menemukan ruang di mana kebijaksanaan dan kejelasan muncul. Untuk menemukan kejelasan di tengah kebingungan ini, kita tidak mendorong atau menekan rangsangan apapun. Kita hanya mengamati segala sesuatu dengan kesadaran yang tenang. Kita tidak lagi membiarkan diri kita terhibur atau teralihkan. Ketiga penguasa ini memiliki mekanisme pertahanan yang terlalu rumit untuk dijelaskan. Tetapi dengan memeriksa pikiran, emosi, konsep, dan aktivitas mental kita sendiri, kita menemukan bahwa tidak ada yang perlu kita lawan untuk mendapatkan kebebasan. Kebebasan sejati terletak pada ketiadaan perjuangan itu sendiri. Dalam keadaan tanpa keterikatan ini, kita menyadari esensi keberadaan kita, pencerahan alami kita. Kita memulai proses transformasi materi pikiran, melampaui ambisi ego, dan membiarkannya menjadi ekspresi dari kesatuan dan pencerahan. Ini adalah inti dari jalan spiritual yang sejati. Jalan yang sejati terletak dalam berserah diri pada aliran keberadaan, mengamati tanpa keterikatan atau penghindaran, dan membiarkan cahaya batin Anda bersinar. Gagasan tentang diri, ego, hanyalah sebuah konstruksi dari pikiran yang bingung. Kita cenderung mempersepsikan diri kita sebagai entitas yang padat dan mandiri, tetapi sebenarnya kita hanyalah kumpulan kecenderungan dan pengalaman. Pada inti keberadaan kita, ada lautan yang luas dari ruang terbuka, sebuah keadaan primitif dari pikiran sebelum penciptaan ego. Tetapi selama kita terus berjuang dan terjerat dalam jaringan halusinasi kita sendiri, sehingga kita terputus dari kebijaksanaan ini, dan tidak dapat benar-benar merasakan dan memahami esensi kehidupan. Langkah pertama untuk membuka kebijaksanaan ini adalah dengan berhenti sejenak, dan menghentikan perjuangan yang tiada henti. Di dalam momen keheningan inilah kita menyadari bahwa kita sudah memiliki kecerdasan mendasar yang bersinar melalui kebingungan kita, seperti matahari yang bersinar melalui celah-celah awan. Kebijaksanaan bawaan ini menerangi keberadaan kita. Dalam momen penyerahan diri ini, pemahaman intuitif muncul secara alami, memandu kita di sepanjang jalan penemuan diri. Dalam setiap individu terdapat jalan unik dari penemuan spiritualnya. Kita memiliki naluri spiritual yang menunggu untuk dibangkitkan. Ini adalah realisasi mendalam dari Sang Buddha. Dia mempelajari banyak disiplin dan mengikuti banyak guru, namun menyadari bahwa pencerahan sejati tidak bisa dicapai hanya dengan menggunakan teknik-teknik eksternal. Dia harus berpaling ke dalam, menerima dirinya yang sejati, dan bekerja dari dalam. Kuncinya terletak pada mengenali naluri spiritual bawaan ini, kekuatan internal yang mendorong kita untuk menemukan jalan kita sendiri. Begitu kita menyadari panggilan batin ini,
kita mendapatkan inspirasi yang diperlukan untuk perjalanan ke depan. Saat kita membuka diri terhadap berbagai kemungkinan, jalan kita terbuka secara alami. Tidak perlu memikirkan semuanya sejak awal, tidak perlu menekan ego, tidak perlu terlibat dalam pengorbanan besar. Sebaliknya, kita menyerahkan, melepaskan kendali atas dunia ilusi dari kesenangan dan keterikatan. Jalan penemuan diri melalui meditasi mungkin tidak selalu mulus, menyenangkan, atau nyaman. Kita mungkin merasa seperti kita tenggelam tanpa ada yang dapat dipegang dan tanpa parasut untuk memperlambat kejatuhan. Kita mungkin merasa terombang-ambing di lautan pikiran, tanpa arah atau tujuan. Tetapi itu adalah sebagian dari prosesnya. Sekian untuk video kali ini. Izinkan kebijaksanaan yang melekat dalam diri untuk memandu langkah Anda, dan Anda akan masuk ke dalam lautan kebenaran dan pencerahan yang tak terbatas. Terima kasih sudah menonton.